wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة والسلام داعمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحبايب الكرام، بعد الحمد لله أخينا الحبيب عبد الله العطاس وأخينا Abdul Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas wal Habib Bagir bin Fauzi Gatmir Al-Kab, para habaib Al-Habib Hamid Al-Attas, para hadirin, para kiai, alim ulama, para asatid, muslimin, wabil khusus Raisul Hadal Bilad wa Hadal Qaryah, Bapak RT, Bapak Taufik Hidayat. Insyaallah mudah-mudahan panjangkan umur. Amin. Para hadirin, baca maulid adalah baca sholawat ke kanjeng Nabi. Kenapa demikian? Karena baca maulid itu menceritakan kisah perjalanan hidup yang agung, perjalanan hidup yang mulia, perjalanan hidup yang lurus, perjalanan hidup yang dimana emang sudah dilukis, dipersiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak ditulis, bahkan ulama mengatakan ketika kita menceritakan kehidupan sejarah baginda Nabi Muhammad, kalau seandainya lautan dijadikan tinta dan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu dijadikan pena dan kertasnya, maka tidak akanlah cukup untuk mengungkap sejarah kehidupan mutiara baginda Nabi Muhammad. Saudara hadirin, kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin itu mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fattarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad, Qul ya a'dhamal khalqi, sampaikan olehmu wahai kekasihku Muhammad, apabila kalian semuanya mencintai bapak-bapak kalian, orang tua orang pasti cinta, orang pasti sayang. Sebab kenapa? Sebab wasilah orang tua kitalah kita menjadi seorang manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan itu orang tua untuk supaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa abna'ukum, kalian cinta kepada anak-anak kalian, maka kecintaan terhadap anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukum kita menjaga, mendidik daripada kita punya anak, sebab anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dan anak-anak itu adalah pengobat hati bagi kedua orang tuanya. Jadi ketika orang tua itu mempunyai anak, anaknya baredegege disebut si raja, si lucu, si menak, si bager, si kasep, si geris. Ada karunia dari Allah cinta kepada anak-anak kita. Wa abnaukum wa azwajukum, atau kalian cinta kepada istri-istri kalian.
non kalimatnya didengar lain mufrad kepada istri kalian, tapi dikatakan oleh Allah kepada istri-istri kalian. Berarti tandanya kita dibolehkan mempunyai lebih dari satu istri. Dan banyak daripada hamba Allah secara halal mereka menikah lebih daripada satu istri selama dia mampu untuk menjaga, mendidik, dan akurnya. Lain kurang terus balik tampilin di baskom lir akhirnya malah tenang gitu ya. Kalau mayas tadi apabila tidak bisa fawahidatan cukup hiji oke kurang jaga, itu amanah wajibkum. Istri-istri kalian pasti cinta. Kenapa kalian pasti cinta? Karena istri kalian pun adalah karunia amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya istri kalian itu diganggu oleh orang lain, maka akan timbul sakit hati kita, rasa cemburu. Atau istri kita, nauzubillah, dia ada bermain dengan yang lain, kurang pun ada rasa cemburu, sakit hati. Sakit hati itu timbul dari karena tadinya kita ada rasa cinta, saudara hadirin. Cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri-istri kalian. Wa ikhwanukum, atau cinta kepada saudara-saudara kalian yang senasab, adik, lanceuk, senasabnya. Anak Habib Hamid sayang. Karena kenapa? Karena senasab, walaupun datang terlambat, teratiban, tetapi saya akan kagok ya. Karena ada rasa cinta. Alhamdulillah kan aktif. Insyaallah Ibnullah beresehat wal afiyah. Amin. Allah Subhanahu wa taala bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asiratukum, atau saudara-saudara kalian yang bukan senasab seperti kita ini. Orang pastinya oh iya ahli majlis anak, oh iya RT anak, oh iya grup hadrah anak, oh iya sahib anak. Ketika orang mendengar satu duka atau meninggal, atau dia kena kecelakaan, atau dia disinggung oleh orang lain karena kita sudah menjadi sahabat, maka ada cinta, kita pun tidak rela kita punya sahabat diganggu. Wa amwa'alunik tarabtumuha, atau tempat di mana orang bisa menghasilkan, tempat kerja, tempat di mana orang bekerja. Orang tempat kerja orang pasti sayang, tidak mungkin tempat kerja orang buru-buru laporkan ke bos orang. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau tempat dagang orang yang menghasilkan untung, berpenghasilan, posisi hamdan, ayeuna mun warungna diduruk urang wae ngamuk atau kena musibah pasti sedih karena cinta. Karena kenapa? Ini hasil jerih payah dan bisa menghasilkan rezeki yang halal dari situ. Atau tempat tinggal, tempat tinggal orangnya tempat berteduh dari hujan, dari panas. Si buruk mah tuh bisa sare di imah batu, kecuali sare di imah sorangan. Jelas saya pemajikan, haji Habasyid juga begitu. Cinta. Nah itu cinta kepada semua tadi, cinta orang tua, cinta guru, cinta anak, cinta istri kalian, cinta saudara kalian, cinta perniagaan kalian, cinta tempat perdagangan kalian, cinta rumah kalian, cinta kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh melebihi cinta ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Pertama harus dulu mencintai Allah dan mencintai daripada baginda Nabi Muhammad SAW, wa jihadin fisabilih, dan mendirikan daripada, menegakkan, menghidupkan, memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Artinya cinta ke pamajikan, cinta ke anak, cinta ke harta, cinta ke orang tua, cinta ke guru, cinta kepada semua yang ada cinta di muka bumi ini, harus cinta karena Allah dan cinta karena baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada baginda Nabi Muhammad. Soalnya para hadirin, itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang yang alimil allamah adai ilallah wa rasulih, alim, fasih bicaranya, nahu sorofnya paling jago di zamannya. Beliau memerintahkan kepada anak
dan murid-muridnya belajar nahwu shorof dari kecil, karena itu adalah kunci untuk membaca daripada kalimah Arab. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, dan beliau seorang alim yang besar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, seorang cucu yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengutip perkataan Habib Ali Muallim Simtudurar, apa yang dikatakan beliau? Anna awala syai'in khalaqallahu wa nurul muda'u fi hadhihi surah. Jadi sesungguhnya dari semua ciptaan-ciptaan Allah, bumi, langit, surga, neraka, malaikat, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur. An-nur pakai alif lam, al-isim ma'rifah. Nur siapa? Nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diletakkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Fanuru hadzal habibu awalu makhluqin, dan itu cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya kekasih Allah Subhanahu wa taala, awalu makhluqin, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jadi intinya ketika segala sesuatu itu kita bisa hidup nikmat, bisa makan nikmat, bisa punya istri, punya anak, punya segala sesuatu, laulaka ma khalaqtul aflaq ya Muhammad. Kata Allah, tidak akan ada itu surga dengan kenikmatannya, tidak akan ada itu dunia bersama kenikmatan-kenikmatannya yang dinikmati oleh makhluk, kalau bukan karena aku, kata Allah, menciptakan engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saudara hadirin, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Perintah dari Allah. Kalau bukan perintah dari Allah, tidak boleh. Manusia tidak boleh sujud sama manusia lagi. Rukuk kata mana? Kamu dia sujud. Haram hukumnya. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam ketika diperintahkan sujud oleh Allah, Iblis perintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dia membangkang, dia tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Karena ada rasa sombong. Kecuali diperintahkan sujud oleh Allah, maka wajib kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Begitu pula salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. InsyaAllah dengan banyak salawat kepada Rasulullah, dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang-orang yang saleh, keluarga kita keluarga salehah, ada di dalam rahmat dan ridho Allah, ada di dalam syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad yang tadi kita baca dalam kitab Simtudurar daripada susunan Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan pembacaan ratib yang disusun oleh Al-Habib Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atlas, terus pembacaan Yasin Tawassul, insyaallah hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, terutama nu datang pangheulana insyaallah pahalana paling gede nya. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada macam ratib karena geus isawe geus isa pas bagian macam marhaba itu penyakit sebetulnya. Insyaallah mudah-mudahan kami dia albar kafil akhir dikabul hajatnya oleh Allah. Jangan lupa mengingatkan lagi tanggal 14 September kita mau ada haul. Anda mengharapkan bantuan tenaga pikiran apapun insyaallah, dan kita doakan sebelum ditutup bacakan surat Fatihah. Pertama, telah meninggal dunia daripada Al-Karim Al-Habib Zain bin Umar bin Smith. Beliau adalah mantan Ketua Rabithah Indonesia Pusat dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Ar-Rabithah.
Beliau meninggal tadi sekitar pukul 8 atau jam 7, Allah alam. Jadi anak dapat kabar. Jasa beliau banyak mengurus para habaib. Beliau syarifah yang di desa-desa, di pedalaman dipikirkan oleh beliau. Insya Allah jasa-jasa beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memikirkan daripada memperjuangkan zuriyah Rasulullah SAW. Yang kedua, minta bacaan Fatihah untuk kesehatan. Saya punya adik Al-Habib Zain bin Sagi Al-Atas, sakit tadi sempat dirawat di rumah sakit Ciberem, terus sekarang sudah pulang. Kita doakan sehat walafiat walaqwa umumna yang keluarga orang sadayana, insyaallah dengan wasilah ini kita diberikan oleh Allah ketenangan, kesehatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ala niat Darwi Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Umar bin Sumit wa ala niat syifa akhina Zain bin Sagi Al-Atlas wa إخواني هذه المجلس برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بجاه والملائكة والأولياء لنا